Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Husni Cahya Gumilar. Pada video ini Pak Husni akan melanjutkan pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7, yaitu tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Yuk, kita mulai. Untuk mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, didirikanlah suatu pemerintahan yang pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu suku Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan suku Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian berpindah ke suku Huza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qusay. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Bangsa Arab adalah bangsa pecinta syair. Penyair-penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi karena sudah kemasukan faham kebendaan, maka syair mereka itu hanya memuja suku, kenikmatan, dan kemegahan. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pagelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukas dan Zulmajas. Biasanya syair atau puisi yang terbaik itu mereka gantungkan di atas Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Kabilah-kabilah Arab meriwayatkan al-ayyam, hari-hari penting, yang terdiri dari peperangan dan kemenangan, untuk tujuan membayangkan atau membanggakan diri terhadap kabilah-kabilah lain, baik dalam bentuk syair maupun prosa yang diselang-selangi syair. Syair itulah yang melestarikan perpindahan dan menyebarkan berita itu. Apabila syair itu terlupakan, maka riwayat-riwayat kuno itu juga terlupakan. Hal inilah yang memungkinkan sejarawan masa Islam mengetahui masa itu tentang Arab pra-Islam. Meskipun tidak keseluruhannya menggambarkan kenyataan, berita itu bertolak dari realitas. Bangsa Badui tidak mempunyai agama formal tertentu. Mereka tidak menyembah Tuhan. Meskipun mereka mempercayai adanya nasib. Mereka mempunyai sistem etika dan nilai sendiri. Dalam masyarakat nomaden pedalaman, kolektivisme suku beserta aturan perilaku yang tidak tertulis, jika diamati dengan cermat, mencegah timbulnya pertentangan pribadi meskipun konflik antar suku telah menimbulkan permusuhan dan peperangan dalam masyarakat suku. Karena kepentingan individu berada di bawah kepentingan bersama atau kolektif. Konflik antar individu jadi berkurang. Oleh karena itu, masyarakat seperti ini tidak menghasilkan puisi tentang pahlawan besar, karena tidak ada pertentangan individu yang menjadi syarat terciptanya puisi tersebut. Puisi jahiliyah pra-Islam tidak menggambarkan tentang konflik pribadi, tetapi berisi nyanyian kemenangan suku dan pengekspresian etos keberanian, kemurahan hati, kehormatan dan keunggulan keturunan. Perang adalah jalan yang paling mudah bagi kabilah-kabilah ini bila timbul perselisihan yang tidak mudah diselesaikan dengan cara terhormat. Karena inilah timbul di kalangan kabilah-kabilah tersebut sifat-sifat prestise, keberanian, suka menolong, melindungi tetangga serta memaafkan sedapat mungkin dan semacamnya. Sifat-sifat ini makin kuat apabila semakin dekat kepada kehidupan pedalaman. Peristiwa-peristiwa perang antar kabilah Arab itu diabadikan dalam banyak gubahan syair atau kisah yang diselingi dengan syair dengan maksud untuk membangga-banggakan kabilah satu terhadap kabilah lain. Syair itu diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Perang antar kabilah yang paling terkenal adalah Perang Fujar. Selain peperangan dalam skala besar, antar anggota kabilah juga sering terjadi keributan dan serangan-serangan kecil. Faktor yang melatari serangan mereka adalah karena masalah pribadi, atau karena masalah yang menyangkut kehidupan mereka. Ketika sebagian anggota kabilah sedang mendapatkan kelapangan makanan atau harta yang melimpah, maka tak jarang anggota kabilah lain datang menyergap untuk merampas atau merampoknya, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian tempat tinggal anggota kabilah yang dirampok tersebut ditinggalkan begitu saja. Bentuk tradisi Arab pra-Islam yang mengandung informasi sejarah lainnya adalah al-ansab, jamak dari nasab yang berarti silsilah atau genealogi. Sejak masa jahiliyah orang-orang Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Ketika itu pengetahuan tentang nasab ini merupakan salah satu cabang kajian yang dianggap penting. Setiap kabilah hafal akan silsilahnya. Semua anggota keluarga menghafalkannya agar tetap murni dan silsilah itu dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lain. Makkah muncul sebagai pusat kota karena lokasi yang berada di sepanjang rute perdagangan yang membentang dari Arabia Selatan sampai Utara yang menjadi lalu lintas perdagangan mulai dari Mediterania, Teluk Persia, Laut Merah melalui Jeddah dan keluar ke perbatasan Afrika.
Kota Makkah menjadi semakin ramai karena menjadi persinggahan para pedagang yang melakukan perjalanan dagang. Di lokasi ini juga terdapat Ka'bah sebagai pusat peribadatan sejak zaman dahulu dan juga terdapat sumur Zam-Zam. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa peradaban bangsa Arab pra-Islam sangat tinggi dan telah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Tetapi kenapa dikatakan jahiliyah? Lalu di manakah letak kejahiliahannya? Jahiliyah berasal dari kata jahila yajhalu yang berarti bodoh atau tidak tahu. Kemudian dalam struktur gramatikal bahasa Arab menjadi masdar yaitu jahiliyah berarti kebodohan, keterbelakangan. Jahiliyah bisa juga berarti kebodohan atau keterbelakangan dalam hal agama. Kata jahiliyah terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 154, Surat Al-Maidah ayat 50, Surat Al-Ahzab ayat 33 dan Surat Al-Fat ayat 26. Kata jahiliyah sendiri muncul setelah datangnya Islam. Kata jahiliyah muncul dikarenakan beberapa tata sosial budaya bangsa Arab tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Islam. Ada beberapa hal yang menjadi bukti untuk menjustifikasi bahwa mereka adalah jahiliyah menurut Islam maupun etika sosial seperti yang kita pahami saat ini adalah 1. Kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Alasan mereka bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka adalah karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki, ketika lemah secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki dan itu semua adalah aib bagi mereka maka harus ditutupi dan kalau perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan pengagungan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Peran perempuan dikerdilkan menjadi masak, macak, berhias, manak, melahirkan anak, atau sebagai simbol seks dan pelestari nasab. 2. Kebiasaan buruk lainnya adalah kebiasaan berperang sesuai dengan karakteristik geografis yang panas, tandus dan gersang akan membentuk karakter keras dan temperamental sehingga mudah terprovokasi dan terpecah belah. Di samping itu perang akan membangun watak yang mudah curiga, ambisius, dan trauma akut karena melihat peristiwa-peristiwa yang tidak manusiawi secara langsung atau mengalami peristiwa tersebut. Jika fenomena tersebut dipertahankan, maka persatuan bangsa Arab sulit dicapai, kecuali ketika mereka mempunyai pimpinan yang kuat. Kebiasaan berperang juga membangun watak yang waspada, teliti, optimis, dan setia kawan sebab itu adalah termasuk strategi dasar dalam berperang. Perang juga membuat orang jadi prihatin, tenggang rasa, dan mempunyai daya tahan hidup yang kuat dalam menghadapi cobaan sebagai akibat peperangan tersebut. Beberapa sifat di atas ternyata bangsa Arab mampu memimpin dunia selama 17 abad. Atas alasan apapun perang adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung perdamaian meski dalam perbedaan sesuai dengan petikan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya aku ciptakan kamu dalam berbagai suku bangsa untuk saling mengenal. 3. Dalam hal kepercayaan bangsa Arab jahiliyah juga ditentang Islam. Yaitu kebiasaan mereka menyembah sesuatu buatan mereka sendiri seperti patung, atau menyembah matahari dan benda-benda lainnya yang mempunyai kelebihan. Sebab dalam Islam hal tersebut adalah syirik atau menyekutukan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan itu satu yaitu Allah sedang benda-benda tersebut adalah ciptaannya dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sedang dalam Islam Tuhan adalah satu yaitu Allah.